Salam sejahtera, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya mau menghubungi dan menyapa seorang sahabat yang sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Dia sekarang tinggal jauh dari kota Jakarta, tepatnya ada di kota Batam. Melalui media teknologi saat ini, saya mau kongko-kongko santai sama dia. Sahabat saya ini punya pengalaman unik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tidak sampai selang 1 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Sungguh pengalaman duka cita yang luar biasa. Saya mau bertanya kepada dia nanti, kira-kira apa rencana Tuhan di balik peristiwa duka cita yang pernah dia alami itu? Oke, langsung saja teman-teman, mari kita saksikan konten berikut ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kalian dan keluarga-keluarga di luar sana. Apa kabar, Bro Nando? Bro Nando ini adikku yang ada di Batam. Wah, luar biasa ya. Dalam kondisi seperti ini baru kita bisa saling menyapa dengan teknologi. Karena nggak bisa ketemu, Bro. Kalau bisa ketemu, mahal, Bro. Dulu itu, waktu terakhir kamu ke Jakarta juga cuma sebentar dan suasananya lagi nggak enak. Karena masih dalam suasana berduka, mama meninggal dunia ya. Betul ya? Sudah berapa lama itu ya? Mamamu meninggal ya? Mama meninggal itu bulan Juni tanggal 13 tahun lalu 2019. Kalau terhitung bulan ini kurang lebih kayaknya sudah 10 bulanan lah, Bang. Waktu itu aku lagi kejar persiapan sidang S2. Jadi aduh, mepet sekali waktunya, nggak keburu untuk bisa ketemuan. It's okay, Bang. Ya, dan yang sungguh luar biasa itu, Nando, Tuhan tuh izinkan kembali peristiwa duka cita lagi, ya. Selang berapa lama itu papamu meninggal dengan mamamu itu? Luar biasa. Papa meninggal itu, setelah mama meninggal itu sekitar 9 bulanan lah kayaknya, Bang. 9 bulanan sekian hari lah mungkin, baru papa meninggal itu di bulan Maret tanggal 14 2020. Berarti jadi betul-betul memang sangat belum dekat lama sekali. Ya. Belum lama ini ya. Dan belum. Itu dalam selang kurang lebih 1 tahun lah bisa dibilang itu ditinggal kedua orang tua. Wah, kamu betul. Saya lagi berpikir kamu itu pasti orang yang luar biasa Tuhan pilih ya, untuk mengalami peristiwa seperti ini, nggak mudah ya. Betul. Apa yang pertama kali kamu rasakan dalam hatimu, Bro, ketika peristiwa ini? Wah, dalam 1 tahun kedua orang tua Tuhan panggil. Pertama kali yang timbul di perasaanmu tuh apa tuh, Bro? Pertama kali yang aku rasakan jujur ada rasa sedih, juga ada rasa bingung gitu, Bang. Rasanya karena kalau secara usia mama itu masih sangat muda hitungannya, karena masih 50-an, papa juga masih 50 sekian. Sangat betul-betul masih, dalam harapanku mereka dua ini masih dalam umur yang panjang, masih bisa menikmati hari-hari bersama-sama dengan kami sih, Bang. Tapi memang mama meninggal, jujur itu aku merasa bingung, merasa sedih. Kemudian ditambah papa lagi hanya selang 9 bulan. Wah, itu rasanya betul-betul kayak sekalipun aku hamba Tuhan, tapi memang aku tidak bisa memungkiri gitu, Bang. Kayak aku bertanya-tanya, Tuhan kenapa kok sedekat ini? Itu yang ada di perasaan hatimu, bingung begitu ya, bertanya-tanya ya. Dan harapin semakin kesini Tuhan singkapkan semua rencana-rencana yang baik dari Tuhan ya, supaya kamu jadi tetap lebih kuat lagi gitu ya, dan lebih mengerti gitu ya maksud Tuhan ya. Iya. Bro Nando, ini aku yang nggak bisa aku lupa adalah aku kenal kamu itu sebagai seseorang yang sangat terbuka kalau cerita, lepas apa adanya ya.
sampai-sampai relasi di antara mama dan papamu dulu yang statusnya sudah pisah itu kamu juga ceritakan pada aku. Dan aku ingat dulu kita sama-sama pernah berdoa gitu ya, mendoakan supaya walaupun Tuhan izinkan mereka berpisah, tapi tetap kamu dan Cici sebagai anak tetap jadi berkat begitu ya, tetap berkarya dan melayani. Bagaimana tuh papamu pada saat itu yang meninggalkan dengan anak-anak sudah lama ya, sudah sekian lama, dan dampaknya pasti terasa di dalam relasi kalian sebagai anak pun menjadi tidak baik ke depannya gitu ya. Walaupun selanjutnya sih semakin baik begitu ya, tapi kan tetap ada dampak begitu ya. Kira-kira yang menjadi kekaguman saya itu sama kamu tuh bagaimana kamu bisa rekonsiliasi dengan situasi dan juga dengan papamu khususnya sebelum dia dipanggil Tuhan. Ya memang aku sih percaya Bang, semua anak-anak dimanapun mungkin yang sudah dewasa, yang sudah semakin mengerti, tidak pernah mengharapkan adanya perpisahan antara kedua orang tua mereka. Aku percaya sekali hal itu. Pasti semua anak-anak pengen orang tuanya bahagia, keluarganya bahagia. Ya, memang pada waktu itu kami pisah dengan papa itu waktu aku kelas 4 SD, dan itu memang sudah cukup lama. Dan memang waktu awal-awal itu aku punya kepahitan, aku punya kekecewaan, tidak hanya kepada papa, tapi juga kepada mama, bahkan juga kepada Tuhan pada waktu itu. Namun singkat cerita, ketika aku sudah mulai beranjak dewasa, aku meyakini bahwa panggilanku adalah seorang hamba Tuhan. Aku belajar banyak hal, aku belajar dari orang-orang yang mendidik, yang mementoring aku. Akhirnya aku semakin mengerti bahwa aku harus berani untuk menerima kenyataan hidup. Karena aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan aku. Tuhan punya maksud baik untuk aku di hari yang akan datang, bukan di hari ini saja sih Bang, itu yang aku yakini. Ya, amin. Hal itulah yang memotivasi aku sekali supaya aku harus berani mengampuni papaku, bahkan harus berani untuk meminta maaf sekalipun. Mungkin kalau sebagai anak laki-laki, mungkin rasa ego untuk meminta maaf itu pasti ada Bang. Tapi dari situ aku belajar untuk aku merendahkan diri dengan cara sekalipun itu papa, sekalipun sudah pernah pisah gitu Bang ya, aku harus memberanikan diri untuk tetap membangun komunikasi, memberikan perhatian. Seperti Bang bilang tadi, dampaknya pasti ada. Ya rasanya bukan seperti kayak anak dan bapak lagi dalam secara komunikasi, tapi aku harus berjuang mempertahankan hal itu walaupun sudah tidak semudah dulu. Ya. Karena dampaknya sudah sangat-sangat terasa sekali. Tapi hal itu yang membuat aku semakin memotivasi diri aku untuk harus berani terima kenyataan hidup. Kamu nggak terima, waktu berjalan terus. Tetapi kalau kamu terima, waktu pun berjalan terus. Tapi kalau kamu bisa terima, keadaan di akhir sana pasti jauh lebih baik. Nah itu yang memotivasi aku terus. Bahkan maaf sampai papa meninggal, aku terus berusaha untuk selalu ada komunikasi, selalu tanya kabar papa, selalu tanya kondisi papa, keadaan kesehatannya. Itu sih Bang. Sampai kamu dampingin, temenin sampai di detik-detik terakhir ya. Luar biasa. Betul. Ya. Di Medan aku itu. Ingat, di Medan setelah ya. Aku dihubungi, dapat kabar, aku langsung besoknya ke Medan. Dari Medan aku langsung ke rumah sakit, aku lihat kondisi papa, dan memang aku udah betul-betul di ICU. Aku betul-betul udah berserah, artinya kehendak Tuhan sajalah yang jadi buat papa. Sampai pemakaman, puji Tuhan aku bersuka cita, artinya aku merasakan sekali sih Bang, memang ya Tuhan yang kasih kekuatan. Karena kayak aku bilang tadi, ya jujur ini aku bertanya-tanya, sedih, merasa tidak sanggup. Tapi ketika sampai detik Bapak meninggal dan pemakaman, aku merasa ada kekuatan yang dari Tuhan sih Bang. Itu yang aku rasain, pengalaman yang luar biasa sih Bang di usia kali ini. Luar biasa ya. Kita tuh saya cuma nanya, ngomongin kayaknya mudah, tapi yang ngejalanin itu kamu tuh bisa dibayangkan susah banget itu ya. Bagaimana bisa sampai mengampuni dan juga bahkan sampai ke level melupakan. Ya. Luar biasa ya. Dan ya, Bang. Saya percaya pengalaman ini bisa jadi berkat juga ya bagi Amin. Banyak orang ya yang kamu layani gitu ya. Amin. Kita ini orang beriman pasti percaya lah ya. Di balik setiap peristiwa pasti tetap dikendalikan oleh Tuhan. Kita percaya God is in control. Seperti
dalam situasi sekarang ini juga gitu ya, yang dunia alami dan juga Indonesia alami, kita semua alami ya, tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam kontrol Tuhan. Nah, kalau mau direfleksikan nih bro, kamu dapat pelajaran apa dari Tuhan melalui segala peristiwa yang pernah kamu alami itu? Kira-kira rencana Tuhan di balik duka cita itu tuh, bahkan kalau ditarik lagi lebih panjang dalam sejarah kehidupan kamu, kamu bisa refleksikan, kamu dapat pelajaran apa? Ya seperti Abang bilang tadi, mungkin tidak semua orang juga bisa mengalami hal seperti ini. Aku pun jujur tidak pernah bermimpi untuk mengalami hal ini di usia yang masih muda ini, Bang. Masih muda, Bang? Pelajarannya. Masih muda. Masih muda. Usianya? Aku di bawah 30 kok, Bang. Ya. Oke. Ya, wajahnya sama kok, di bawah 30. Ya. Jadi memang kalau mau dibilang pelajaran apa yang aku renungkan lah, atau yang aku tarik dari semua peristiwa ini, memang banyak hal sih Bang. Mulai dari aku pisah dari papa dan mama, papa mama pisah, kemudian kami dididik dari mama doang gitu kan. Kemudian juga aku dapat kesempatan pada waktu itu praktek di GKR Gedong. Kebetulan Abang juga entah kenapa mempercayakan aku hampir setiap kegiatan pasutri, melibatkan aku dalam pelayanan itu, dan aku bertanya-tanya kenapa kok rasanya aku dilibatkan terus gitu. Padahal aku ini masih single, tapi aku banyak pelajaran penting di situ, dan aku banyak sekali pelajaran yang aku dapatin. Mungkin juga tidak kebetulan kondisi keluargaku yang bisa dibilang ya broken home, tapi aku bersyukur sekali ada pelajaran penting. Hingga akhirnya sampai pada papa dan mama meninggal. Yang aku dapatkan adalah, aku percaya yang pertama bahwa aku ada dalam rencana Tuhan. Sekalipun aku dalam duka cita, kalau dalam Alkitab yang aku pernah renungkan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman gitu Bang ya, ya aku percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan aku, Tuhan tetap memegang kendali untuk aku. Kemudian yang berikut yang aku mulai renungkan terus hari-hari ini adalah, aku menangkap bahwa Tuhan tidak mau kelak kalau aku berumah tangga terulang lagi seperti rumah tangga papa dan mama. Tuhan mau supaya aku jaga kekudusan hubungan dalam keluarga. Hubungan suami istri itu tidak boleh dipisahkan oleh siapapun kecuali maut yang memisahkannya dan waktu Tuhan yang memisahkannya. Ya, amin. Kemudian aku juga terus belajar bahwa Tuhan mau mempersiapkan aku untuk ya tentu menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi semangat buat siapapun. Walaupun aku berkhotbah, mungkin ada teks ayat Alkitabnya berkaitan dengan suami istri, ya aku bisa berbicara sebagai seorang anak kepada para orang tua jemaat yang sudah dewasa di tempat ini. Dan yang aku tangkap terakhir ini dalam doa-doa aku percaya sih Bang bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Karena Tuhan mempersiapkan setiap kita pasti dari sejak sekarang untuk lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Itu yang aku betul-betul bersuka cita sih Bang. Jadi pengalaman sejarah kehidupan itu kamu rasakan, kamu bisa bawa dalam hidupmu, bahkan hidupi gitu ya. Jadi berkat ya dalam kehidupan kamu sekarang dan seterusnya ya. Senang banget ya ngobrol-ngobrol tentang kamu nih, jadi keingetan. Ini kan sekarang udah masuk bulan Mei. Bukannya mau nyindir siapa yang ulang tahun sih, bukan. Happy birthday, Bang. Thank you, karena nanti 2 hari lagi istriku juga ulang tahun. Aduh, itu jadi efektif banget stay at home di rumah dan ulang tahun selisih 3 hari di rumah aja gitu. Nah, bukan kebetulan kita ngomongin tentang orang tua dan relasi anak dalam hal ini dengan kisah nyata kamu. Kita tahu bulan keluarga dirayakan oleh beberapa gereja ya. Apa pesanmu nih buat keluarga-keluarga di luar sana yang masih punya anggota keluarga yang lengkap, utuh, atau bahkan di luar sana ada keluarga juga yang sedang bergumul antara relasi orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, khususnya seperti itu. Apa pesanmu nih dalam bulan keluarga ini? Oke, thank you sih Bang untuk kesempatan ini ya. Memang nggak kebetulan sih. Tapi untuk kali ini aku bakalan mulai dulu, karena aku sebagai anak, aku akan menyampaikan ini kepada mungkin setiap anak-anak muda, siapapun yang statusnya adalah anak gitu ya.
selagi masih ada orang tua, itu merupakan kesempatan kita untuk menghormati mereka, menghargai mereka, menyayangi mereka, membahagiakan mereka. Karena memang tiba pada waktunya, dan waktu itu memang tidak pernah kita duga-duga, kita tidak akan pernah lagi memiliki mereka secara fisik gitu Bang. Artinya mereka tidak akan pernah lagi ada bersama-sama dengan kita. Jadi untuk siapapun, selagi orang tua kita masih ada, syukuri di hadapan Tuhan, kasihi mereka, hormati mereka. Seberapa buruk pun mereka, kekurangan mereka, mungkin kita merasa mereka tidak memperhatikan, tidak mengerti keadaan kita, tapi bagaimanapun itu, mereka adalah orang tua kita. Kemudian yang kedua, untuk semua para orang tua, aku bersyukur sekali bahwa aku percaya bahwa setiap anak yang diberikan kepada setiap anggota-anggota keluarga, khususnya para orang tua, anak itu adalah anugerah Tuhan. Kami sebagai anak pun membutuhkan yang namanya perhatian dan waktu, dan bersyukur sekali tidak kebetulan memang ya, kalau kita mengambil sisi positif dari COVID ini, semakin banyak waktu kita bisa bersama-sama kepada anggota keluarga kita. Maka dari itu, untuk semua para orang tua, ambil waktu dengan kami para anak-anakmu, perhatiin kami, banyak cerita dengan kami, sharing firman Tuhan, berbagi cerita, dan ini pasti betul-betul semakin membangun hubungan keluarga itu semakin kuat di tengah-tengah ketidakpastian ini. Dan yang aku ingin sampaikan lagi dari pengalaman aku adalah apapun masalah itu, mari jangan sampai terjadi perpecahan. Karena aku sebagai anak, aku tidak bisa memungkiri bahwa perpecahan itu akhirnya menjadi luka batin yang aku pun sampai sekarang berjuang untuk tidak mau melihat luka batin itu lagi. Aku terus belajar melupakan. Jadi hal itu terjadi, mari para orang tua supaya tetap menghargai apa yang sudah Tuhan persatukan di dalam hubungan sebagai suami istri. Itu sih Bang yang bisa aku sharing, sampaikan. Kalau dilihat dari statementmu itu, pesan-pesanmu itu, kalau keluarganya tidak ada masalah, papa mamanya orang tuanya baik, atau sebaliknya anaknya juga baik, itu sepertinya mudah ya bro ya. Tapi ini kamu keluar dari mulutmu, dari hatimu, yang sebenarnya faktanya adalah kamu mengalami dalam kehidupanmu itu lebih banyak tidak baik, begitu ya. Dan bahkan bisa dikatakan meskipun orang tuamu itu tidak layak untuk dihormati, begitu ya, nggak bisa secara manusia dihormati, tapi harus hormati, betul begitu? Betul. Setuju Bang. Bagaimanapun harus menghormati. Karena kita nggak tahu di luar sana yang mendengar ataupun melihat kita, menyaksikan kita ini, mungkin juga mereka berkata, mana bisa saya hormati orang tua saya kalau tabiat orang tua saya, sikap, karakter orang tua saya seperti itu. Begitu ya. Tapi kamu sudah buktikan, meskipun mereka sepertinya sulit untuk dihormati, dikasihi, tapi kamu sudah lakukan satu hal untuk mentaati perintah Tuhan dalam 10 hukum Tuhan itu ya, hormati orang tuamu, gitu ya, ayah dan ibu. Wah, luar biasa ya. Semoga pengalaman seperti ini benar-benar terus kamu bisa bagikan ya, berkatnya bagi orang-orang yang membutuhkan, tentunya menguatkan mereka. Oke, Bro Nando, thank you banget sudah bisa ketemu di teknologi seperti ini. Kita bisa sering-sering ngobrol. Thank you ya. God bless ya. Thank you, Bang. Ya. Bless. Bye. Bye. Nah, itulah tadi obrolan saya kepada seorang sahabat yang ada di kota Batam. Bagaimana di balik peristiwa duka cita yang luar biasa Tuhan izinkan terjadi, namun tetap dalam rencana Tuhan yang indah. Kemampuan untuk berrekonsiliasi dengan papanya, keberhasilan untuk mengampuni dan melupakan segala kesalahan orang yang menyakitinya, telah dia lakukan. Hasilnya, saat ini pengalaman hidupnya itu dia bisa pakai untuk menjadi berkat kekuatan bagi keluarga-keluarga yang memiliki masalah serupa. Pada saat ini, bila teman-teman sebagai seorang anak yang masih memiliki orang tua, mari terus berusaha mengasihi dan menghormati mereka, apapun kondisinya. Begitu juga bagi kita yang sudah menjadi orang tua, yang sudah Tuhan titipkan anak-anak dalam kehidupan kita. Mari
menjadi orang tua yang bisa dan layak untuk dikasihi dan dihormati oleh anak-anak kita. Semoga obrolan tadi bisa menginspirasi dan menjadi berkat bagi teman-teman semua, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Saksikan konten-konten saya berikutnya di channel ini. Jika kalian berkenan, silakan tekan tombol like dan subscribe untuk mengetahui video-video update selanjutnya. Blessing.